Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ya Bunda Ya Habibie MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga dapat mempresentasikan materi Ekonomi Bisnis Digital di hari ini. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Bisnis Digital yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Carmelita Della Puspita, yang kedua Laila Usfia Ratnasari, yang ketiga Masfiah Arum Puspitasari, dan yang keempat Muhammad Bayu Niam. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Mengukur potensi bisnis di daerah. Potensi bisnis adalah kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam berinteraksi antara konsumen dan produsen. Dalam memilih sebuah bisnis yang sukses, dibutuhkan analisis potensi yang digunakan untuk mengetahui tentang apa yang akan kita kembangkan dalam memulai sebuah bisnis di dalam sebuah daerah. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, melalui pendekatan permintaan, yang kedua pendekatan penawaran, dan yang ketiga adalah know consumer need, atau mengetahui kebutuhan konsumen. Cara untuk mengetahui kebutuhan konsumen yaitu yang pertama adalah amati dan pisahkan mana yang merupakan kebutuhan utama dan mana yang musiman. Yang kedua, memastikan waktu dari konsumen saat membutuhkan produk tersebut. Dan yang ketiga adalah mampu menyesuaikan produk dengan profesi konsumen. Tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah merek dalam dunia digital. Yang pertama, tentukan target audiens. Kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Ketiga, tentukan nama brand. Keempat, tentukan slogan brand. Kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Keenam, desain logo brand. Dan yang terakhir, kembangkan terus bisnismu. Definisi e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan internet. Baik penjual maupun pembeli, keduanya harus terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi. Dalam perdagangan elektronik, website akan berperan sebagai toko atau etalase untuk memamerkan barang-barang yang dijual. Seluruh transaksi seperti memilih barang, komunikasi antara penjual dan pembeli, hingga proses pembayaran semuanya dilakukan secara online. Sejarah e-commerce. Sejarah e-commerce berawal di akhir tahun 1970-an. Pada zaman itu, orang-orang menggunakan teknologi yang memungkinkan sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengirimkan dokumentasi komersial secara elektronik. Transaksi komersial tersebut menggunakan teknologi Electronic Data Interchange atau EDI dan transfer data elektronik atau EFT, sehingga penggunanya bisa bertukar informasi bisnis maupun melakukan transaksi elektronik. E-commerce yang merujuk pada jual atau beli online secara modern baru terwujud sekitar tahun 1991, tepatnya ketika jaringan internet sudah tersedia secara komersial. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul sejumlah perusahaan yang memelopori aktivitas jual atau beli online. Tujuan membangun e-commerce. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan adanya e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Keuntungan antara lain adalah kemudahan berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Dari segi pemasaran, barang juga lebih menguntungkan karena Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan promosi. Dampak e-commerce dalam bermasyarakat. E-commerce mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu 1. Aliran pendapatan atau revenue stream baru yang mungkin jauh lebih menjanjikan yang tidak ditemui di sistem jual beli di pasar tradisional. 2. Mampu meningkatkan market exposure. 3. Mampu mengurangi biaya.
operasional atau operating cost. 4. Dapat memperluas jangkauan. Kemudian dampak negatif yaitu 1. Akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. 2. Adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Gangguan yang muncul bisa membongkar semua informasi rahasia itu pada pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerusakan besar bagi korban. 3. Kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan seperti kesalahan yang bersifat non-teknis atau aliran listrik tiba-tiba padam.